Saya Dr. Fety Karviati Mehmet. Saya dokter mata, namun subspesialisnya adalah mata anak dan mata juling. Kebetulan saat ini saya menjadi anggota Perdami, Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, dan di Perdami saya kebetulan dipercaya untuk saat ini menjadi ketua dari Persatuan Dokter Mata Anak Indonesia. Ciri-cirinya seorang anak menderita katarak atau seorang bayi menderita katarak itu pupilnya terlihat putih, ya. Pupil itu boleh saya lihatkan di sini ya. Pupil itu adalah daerah yang di sini jendela mata, ya. Ini kornea. Kornea itu transparan, ya. Ini kornea, kemudian pupil itu yang di dalam sini. Nah, katarak itu terjadi kekeruhan pada lensa. Lensa itu boleh dilihat, lensa itu letaknya di balik pupil. Jadi ini kornea, ini pupil, ini lensa. Nah mestinya lensa ini transparan, nggak ada keruhnya sama sekali. Dan ini ada di sini. Untuk katarak kongenital atau katarak pada umumnya, lensanya keruh, ya, bisa terjadi keruh, bisa terjadi seperti ini, ya. Jadi ini keruh. Ya, bisa terjadi juga cuma sedikit, cuma belakangnya aja. Tapi kan ini tetap saja walaupun cuma sedikit, dia tetap nutup pupil. Ya, jadi pupilnya putih kelihatan. Lihat ini, kalau pupil putih, ini lihatnya seperti ini. Lihat, ini pupilnya putih, tidak transparan. Nah, ini bisa terlihat oleh orang tua. Apalagi kalau memang supaya lebih jelas, mungkin pupil itu akan membesar ketika dia berada di ruangan yang agak gelap, agak redup. Nanti pupil membesar, nah di situ terlihat warna putihnya. Di center sama orang tua pasti kelihatan warna putih. Jadi itu tanda-tanda awalnya pupilnya berwarna putih. Jadi sekarang ini cara pemeriksaan katarak di puskesmas sudah masuk ke dalam kurikulum, ya, sudah masuk ke dalam kurikulum pemeriksaan yang harus dipunyai atau kompetensi dokter umum, di mana puskesmas dikepalai oleh dokter umum. Sehingga untuk tahap awal masyarakat Indonesia nih, tahap awal kan pastinya paling dekat puskesmas. Nah, mestinya dokter umum sudah semoga saat ini sudah pada bisa cara mendeteksi katarak di puskesmas. Ibu-ibu yang ragu saat ini datang saja ke puskesmas terdekat, tanyakan apakah ada anak saya menderita katarak atau tidak. Karena katarak itu bukan penyakit orang dewasa saja. Jadi saat ini katarak banyak sekali diderita oleh anak-anak, bahkan bayi yang baru lahir. Penyebab katarak kongenital, ya, yang pertama ya, di Indonesia masih banyak adalah infeksi, ya, infeksi rubella, sitomegalovirus, ya, yang TORS itu, toxoplasma rubella, sitomegalovirus, herpes. Nah itu bisa masuk ke dalam janin, kemudian bisa merusak organ, diantaranya mata. Potensi untuk bisa terjadinya katarak kongenital, yaitu ketika ibunya kita periksa ada infeksi rubella, ya, atau CMV, sitomegalovirus atau rubella. Nah itu kemungkinan bisa terjadi. Jadi kemungkinan bisa terjadi katarak kongenital yang disebabkan karena infeksi intrauterin, ya. Nah, satu infeksi intrauterin. Yang kedua, gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme itu artinya ibunya. Jadi ibunya ketika mengandung dia punya sakit, ya, sakit sesuatu yang akhirnya mengakibatkan ke janin tidak betul. Kemudian yang ketiga adalah gangguan genetik. Jadi ada gen
yang bermutasi yang diturunkan. Yang genetik itu ada yang dari ibunya, ada yang dari bapaknya, ada yang dari setengah ibunya, setengah bapaknya. Ya, jadi dia bisa muncul untuk katarak kongenital ini polanya adalah autosomal dominan, autosomal resesif bisa muncul. Jadi dua-dua pola itu bisa muncul. Jadi dominan bisa muncul, resesif bisa muncul. Ada yang idiopatik juga. Idiopatik itu penyebabnya yang kita tidak ketahui. Tiba-tiba aja dikasih sama Tuhan. Kayak gitu. Jadi nggak ada turunan dari orang tua, ibunya nggak ada sakit, nggak ada apa, semuanya normal, tapi ada. Jadi idiopatik itu tidak diketahui penyebabnya. Persentasinya sih nggak banyak, cuman ada yang idiopatik. Satu-satunya terapi untuk katarak ya operasi, nggak bisa enggak. Jadi untuk rehabilitasi penglihatan pada katarak itu tentunya kita harus tujuan utamanya adalah membuat si aksis visual itu adalah ini semua. Jadi dari mulai titik kornea sampai retina sampai titik ini itu semua jernih. Jadi yang keruhnya kita harus buang. Kita operasi, buang, ganti lensanya dengan lensa buatan manusia. Atau apabila anak itu masih bayi, biasanya kita di bawah 2 tahun kita tidak pakaikan dulu lensa tanam karena ukurannya yang ajaib, kemudian juga volume matanya masih terlalu kecil sehingga apabila kita paksakan masuk lensa tanam maka dia akan inflamasinya meningkat, peradangan pasca bedahnya meningkat sehingga ini tetap bisa ketutup dengan reaksi-reaksi radang. Ya itu sehingga kita tunda pemasangan lensa tanamnya. Atau juga ada kelainan okular, jadi anatomis yang tidak memungkinkan untuk dipasangnya lensa tanam, seperti korneanya kecil, ukuran matanya kecil yang tidak bisa lensa tanam itu dimasukkan. Nah itu kita akan pertahankan. Yang terpenting, tujuan utama yang terpenting dari operasi katarak pada anak adalah menghilangkan kekeruhan pada aksis visual. Jadi ininya harus jernih karena kita harus membuka pintu masuk menuju ke pusat penglihatan di dalam retina yang kita sebut fovea. Ya, nah ini yang harus dibuka pintunya untuk masuk. Nah dibuka itu boleh kita ganti lensa apabila memungkinkan atau kita diamkan. Tanpa lensa kita berikan kacamata setelahnya atau lensa kontak. Kalau dibiasakan penglihatannya buram, kalau dibiasakan anak itu kan kalau nggak pakai kacamata lihatnya jadinya buram ya. Jadi gini, proses penglihatan adalah proses pengertian. Proses persepsi, pengertian itu milik siapa? Milik otak. Tapi otak itu mendapat laporan dari mana? Dari mata. Dikasih bayangan buram dari mata, bayangannya buram, nggak berbentuk, ya, buram aja gitu. Otak nggak akan mengerti kan? Dia akan nyimpan dengan bayangan-bayangan buram. Nah itu tuh ada kira-kira sampai 12 tahun itu otak harus diisi dengan penglihatan yang baik. Begitu dia tidak diisi penglihatannya buram, baru ketemunya umur 12 tahun dikasih kacamata, apa yang terjadi? Udah buram, nggak akan bisa. Itu yang disebut lazy eyes, amblyopia. Ya, jadi amblyopia itu adalah gangguan pada saat periode kritis tapi tidak ditangani dengan cepat. Jadi ada keterlambatan pemberian kacamata. Jadi kalau ambliop susah sekali nanganinnya. Kalau dia ada penolakan, mungkin itu penolakan dari orang tua. Yang tadi orang tuanya bilang, kasihan ya kecil-kecil udah berkacamata. Itu yang salah. Harusnya kasihan ya, kecil-kecil tidak lihat, padahal dengan kacamata bisa lihat.